Itu semuanya ingat atau pernah atau ingat itu ya, ngaji dulu waktu kita masih kecil itu ya, kita ngaji, kita fikih. Kalau biasanya kalau di pondok atau di kampus itu juga di kampus-kampus perguruan tinggi Islam ya, biasanya kita ngaji kitab itu Kifayatul Akhyar itu ya. Nah, itu selalu pembahasan pertama dari kitab fikih itu adalah tentang toharoh, tentang bagaimana tata cara bersuci, karena tidak bisa dianggap main-main yang namanya urusan bersuci. Sejak bersuci ini menjadi banyak hal atau banyak menjadi persyaratan yang luar biasa untuk ibadah yang kita lakukan. Nah, saya tidak akan membahas satu persatu seperti ngaji di Kifayatul Akhyar itu ya. Hanya sekilas-sekilas saja akan saya bahas supaya nanti kita bisa diskusikan hal-hal yang seringkali menjadi kebiasaan tapi ternyata mungkin salah itu ya. Atau bukan salah sih tapi kurang tepat itu. Ini, jadi misalkan ya, kalau di pembahasan pertama tentu di dalam kitab fikih itu kalau pertama itu mesti bicaranya itu tentang air dulu, gitu kan? Nah, di dalam toharoh ini kita pasti membicarakan tentang bagaimana tata cara bersuci ini. Yang pertama di dalam kitab toharoh ini adalah kita membicarakan tentang air, jenis-jenis air. Nah, jenis-jenis air ini yang tergolong yang pertama itu adalah air yang suci, tapi dia tidak bisa mensucikan. Airnya suci sifatnya, tapi tidak bisa dipakai buat wudhu, tidak bisa dipakai untuk mandi. Suci karena bisa kita minum, gitu kan? Tapi tidak bisa kita pakai untuk mensucikan. Nah, begitu pula ketika ada air nanti ya, kalau air yang suci mensucikan itu bisa sumbernya dari langit seperti dari hujan ataupun sumbernya dari tanah. Itu ya, sumbernya dari tanah atau misalkan dari embun atau misalkan dari air yang es yang mencair gitu ya. Nah, itu boleh dipakai, atau dari air sungai, dari air laut misalkan boleh, itu dipakai, digunakan untuk berwudu gitu ya. Itu suci dan mensucikan. Ini saya singkat-singkat karena nanti biar kita masuk ke pembahasan yang penting gitu ya. Ya semuanya penting tapi ini saya yakin paham lah. Nah, terus kemudian ketika sudah berbicara tentang air yang suci dan mensucikan, tentu kita itu juga akan berbicara tentang air yang najis gitu ya. Air yang najis ini bagaimana? Itu tadi, air itu yang tercemari dengan najis, di mana jika dia itu jumlahnya kurang dari 2 kulah gitu ya, maka dia itu ketika terkena najis maka tidak boleh digunakan. Ini 1 kulah itu berapa? 1 kulah itu gini nih, tangan ini segini nih. Ini jadi panjang kali lebar kali tingginya itu segini. Nah, dari siku sampai sini. Ya kira-kira 45 cm kira-kira gitu ya. Nah, jadi panjang berarti panjangnya, lebarnya, tingginya itu, tapi airnya bukan baknya. Nah, volume airnya lah itu minimal 2 kulah. Itu ya. Nah, 90 kali 90 kali 90 berarti kan itu volume airnya, tapi jangan sampai salah nanti baknya besar tapi airnya sedikit. Ini, dan ini menjadi problem di masjid-masjid, karena kita akan bahas problem yang sering terjadi. Problem di masjid-masjid itu kalau bikin cucian kaki, ya cucian kaki habis wudhu kita turun itu kan kecucian kaki itu, orang mau masuk ke tempat wudhu nyemplung dulu, selesai wudhu nyemplung lagi. Hati-hati, itu dihitung beneran itu volume airnya. Kadang-kadang sering saya temukan ternyata tidak masuk.
Banyak masjid-masjid yang tidak memperhitungkan ini. Cuman yang penting ada kotakannya buat cuci kaki. Loh, kalau itu orang dari luar bawa najis, itu air malah ninggali najis. Ini malah ninggali najis, ini malah bahaya yang seperti ini. Ini di tempat saya dulu ada tempat cuci kakinya itu. Saya hitung dulu. Ini volume harus sekian. Tidak boleh kurang dari sekian. Kalau kurang dari sekian harus ditambah. Karena khawatirnya orang datang langsung nyemplung, wudhu, keluar lagi, nyemplung lagi. Nah, ini kalau tidak, volumenya tidak masuk, maka dia akan menjadi air yang najis. Berarti sholatnya bawa najis. Ini umum nggak terjadi. Nah, padahal di masyarakat kita yang penting ada tempat cuci kakinya. Mohon maaf itu bahaya itu ya. Bahaya sekali kalau sampai seperti itu. Ternyata kok tidak mencapai batas minimalnya. Uang mencapai batas minimal, kalau dia itu berubah bau atau berubah warna atau berubah rasa, walaupun ya rasa kayaknya ya nggak nyicipi lah gitu. Apa ya, air kobokan kaki itu dicicip ya enggak. Bau warna rasanya berubah, itu saja walaupun lebih dari 1 kulah itu tadi ya. 2 kulah itu tadi, tetap saja itu menjadi najis. Makanya hati-hati kalau di tempat wudhu itu. Mohon maaf, kadang saya di tempat wudhu kurang dijaga, misalkan ini banyak cicak, Pak. Nah itu saya pernah ada di daerah Kebumen saja, nggak enak nyebut masjidnya. Itu cicaknya banyak banget itu. Wah, ini gimana ini? Itu air baknya cuman sedikit, baknya kecil, airnya cuman sedikit, cicaknya banyak. Loh, ini kan wah, berat ini yang seperti ini. Makanya urusan sepele kelihatannya tetapi banyak dilupakan. Nah, maka kalau menjadi takmir masjid lagi ini. Kalau menjadi takmir masjid, pastikan kalau memang mau bikin tempat seperti itu, pastikan itu adalah airnya minimalnya adalah tercapai 2 kulah. Airnya, bukan baknya. Kalau itu ditaruh di depan tempat kamar mandi kan kadang tujuannya mbok kakinya najis, maka itu dibikin ngalir gitu ya, dibikin ngalir. Kalau keluar dari kamar mandi kan kadang ada itu yang bikin di depan kamar mandi ada bak airnya itu kan, nah itu dibikin ngalir itu karena kemungkinan besar memang dia keluar masih bawa najis ini ya. Nah, maka dibuatlah mengalir itu. Nah, najis itu sendiri tadi ya, kalau itu jatuh di air itu ya, kalau itu jatuh di air, maka yang penting kalau dia tidak berubah bau warna rasanya ya, bau warna rasanya tidak berubah dan minimalnya adalah 2 kulah, maka boleh dipakai untuk berwudu. Ini boleh dipakai. Nah, problem itu apalagi yang sering terjadi ketika ini ya, jadi seringkali itu yang paling sering terjadi. Terus kemudian yang namanya najis ini, tadi saya lupa, ada hal penting saya agak lupa ini terkait dengan najis ini sebenarnya. Nanti kalau ingat tak sampaikan lagi. Padahal penting ini ya sebenarnya. Penting malah lupa gitu. Soalnya lihat Mas ini Supri kayaknya nyaman sekali. Iya, yang namanya najis itu harus diperhatikan betul supaya terutama misalkan kita itu berwudu, kalau ada yang punya kebiasaan wudunya itu di kamar mandi. Nah, itu ya, benar-benar pastikan bahwa yang namanya wudu di dalam kamar mandi itu air itu benar-benar harus dibersihkan, tempatnya itu harus benar-benar dipastikan, itu ya, dipastikan secara hukum dan secara
fisiknya itu memang sudah tidak ada. Nah, contohnya maksudnya karena najis itu kan ada dua itu ya. Najis yang memang sifatnya adalah secara hukum saja masih najis, atau yang kedua itu ya. Jadi najis itu najis hukmiyah dan najis ainiyah. Najis yang pertama najis apa? Hukmiyah. Hukmiyah itu hukumnya. Contoh begini, yang punya anak kecil ini misalkan, ini perhatikan, ini kadang-kadang di rumah-rumah anak kecil pipis itu kan pipis misalkan di lewat ini kena kakinya, dia jalan-jalan di dalam rumah, tapi nanti sudah kering sih, sudah nggak kelihatan sih, betul apa tidak? Nggak kelihatan itu, tapi kita yakin nggak sebenarnya itu pipisnya kemana-mana itu? Di dalam rumah, yakin apa tidak? Walaupun di bau nggak ada baunya, mas. Sudah kering ini, sudah kering, nggak ada baunya, nggak ada warnanya, nggak ada. Nah ini masih golongannya najis. Najis secara hukum. Bagaimana caranya menghilangkan najis yang secara hukum tersebut, itu ya? Ini. Najis yang secara hukum ini minimalnya adalah dia itu tadi, kalau sudah kira-kira sudah misalkan di dalam rumah itu ya, karena ini banyak yang bingung. Nah, misalkan kita membersihkan najisnya dibersihkan dengan air mengalir. Lah ini bagaimana wong di dalam rumah keramikan semua itu kan? Maka bagaimana caranya? Yaitu tadi, kita bisa misalkan mengalirkan air, misalkan harusnya praktek ini, misalkan pakai air ya yang jelas suci ya, tuangkan di situ, posisinya itu memang benar-benar menggenang gitu, habis itu dilap, menggenang loh, posisinya menggenang, jadi benar-benar ketika kita tuang itu ngalir, paham nggak? Nah, jadi nggak harus satu ember itu enggak, ini karena sebenarnya menghilangkan sifat hukumnya najis. Sebenarnya secara dibau ya nggak ada baunya, ya dirasa kayaknya ya enggak lah pipisnya itu, ataupun warnanya ya nggak kelihatan itu. Ini tapi kalau kita abaikan ini, berarti rumah kita itu masih najis, lantainya masih najis. Hati-hati ini harus dipahami ini. Banyak yang kadang-kadang ini urusan ini malas ini untuk untuk membersihkan itu, karena dipikirnya susah. Tidak, tuangkan air di tempat yang kita yakin gitu ya. Misalkan dong kemana-mana jalannya, ya udah tuangkan aja gitu, yang pakai satu gayung nggak apa-apa itu, tuangkan kira-kira di situ, sudah bersihkan itu. Lah kalau ainiyah itu kalau di dalam rumah bagaimana membersihkannya? Misalkan ada ayam buang kotoran di dalam rumahnya sekarang keramikan semua. Yang pertama cara membersihkannya, ini berarti tergolong najis apa? Ainiyah apa hukmiyah? Ayam buang kotoran. Ainiyah apa hukmiyah? Ain, pandangan ya kan, bisa dilihat kan? Ya, bisa dilihat, maka ini ainiyah. Caranya pertama, buang ainiyahnya dulu. Caranya dengan apa? Ambil tisu. Misalkan ambil tisu agak banyak, dilap, langsung diangkat, dibuang. Bersih apa enggak? Tapi dilihat bersih apa enggak? Bersih. Sudah tidak bau, bersih, walaupun sudah kita lap, setelah dibuang masih kita ulangi lagi pakai tisu bersih lagi kan? Secara hukum secara ainiyah ini sudah enggak ada. Ini tapi masih najis. Maka setelah bersih seperti itu tadi, alirkan air, bersihkan. Jadi jangan dibayangkan kalau dengan air mengalir itu, waduh pipisnya di dalam kamar, berarti nanti giring air sampai keluar rumah. Loh, ada yang mikir begitu loh. Iya. Yang air mengalir itu adalah air yang maksudnya itu gini loh.
Kalau gampangannya begini yang disebut air mengalir itu. Kalau saya pakai sprayer, air pakai sprayer itu. Kalau sekali semprot, 2 kali semprot itu cuman basah tapi nggak ngalir kan? Tapi kalau mungkin 5 kali semprot ngalir nggak? Nah, itu sudah bisa, itu namanya air mengalir seperti itu. Artinya ada genangannya itu kan? Ada genangannya. Itu. Maka kalau membuang najis seperti itu, ambil air langsung dibikin dialirkan sedikit walaupun habis itu diangkat gitu ya. Itu karena ainiyahnya sudah kita buang, jadi jangan masih ada ainiyahnya langsung kita guyur lah, ini malah kemana-mana najisnya nanti. Paham ya? Nah, caranya begitu, cara membersihkan najis ini. Nah, karena anak kecil itu ya, anak kecil itu kalau laki-laki, bayi laki-laki, Mas Supri, bayi laki-laki itu kalau bayinya laki-laki dia masih yang diminum ASI saja, nggak kecampur yang lain, maka bayi laki-laki masih pipisnya itu tidak najis. Tapi kalau sudah ketemu, sekarang nggak mungkin Bang. Kalau lahir di rumah sakit, bayi dipisah, langsung kasih susu formula itu sama di rumah sakit itu. Ada Pak Anwar nggak ini? Itu langsung kasih susu formula masalahnya. Berarti bayi laki-laki sudah najis pipisnya itu. Kalau perempuan dari lahir dia pipis langsung najis. Itu. Kalau laki-laki selama dia itu sebenarnya ketika dia lahir dan yang diminum hanya ASI saja, maka dia tidak najis. Itu ya. Ini. Terus itu sering terjadi tadi ya, membersihkan. Jadi kalau mau membersihkan najis ainiyah, buang ainiyahnya dulu, buang kotorannya dulu, pakai tisu, pakai apa terserah, diangkat, dibuang. Baru setelah itu secara hukum najis hukmiyahnya baru dibuang dengan dialirkan air sedikit, gitu ya. Ya secukupnya lah, nggak perlu sampai ember besar, itu nggak perlu. Kemana-mana malah itu nanti bersihkannya repot. Itu. Nah, ini terkait dengan yang namanya najis, perhatikan betul ketika kita itu di dalam buang air, ya, buang air. Wah, ini kemarin saya jadi ingat itu, gara-gara Mas Ali itu kencing dengan berdiri itu. Wah, ini Mas Ali kencing dengan berdiri, tempatnya memang adanya di situ, kencing berdiri itu. Sudah sama-sama udah kebelet, ya sudah adanya tempat kencing berdiri, akhirnya terpaksa ikut karena hukumnya itu tidak sampai haram sebenarnya. Alhamdulillah begitu ngikut sekali saja ternyata airnya nggak ngalir. Itu bingung, itu gimana caranya ini? Itu mungkin kualat itu. Jadi memang harusnya yang namanya masjid, mohon maaf, yang namanya masjid, takmir masjid ya, takmir masjid, ini takmir masjid. Pastikan di masjid panjenengan itu jangan ada fasilitas tempat kencing berdiri. Itu jangan. Walaupun kencing berdiri itu tidak sampai yang namanya derajatnya haram, itu enggak. Itu. Tetapi ketika kencing berdiri itu tidak mampu memastikan, gitu ya, tidak mampu memastikan bahwa najisnya, bahwa kencing kita benar-benar tuntas, ya, benar-benar tuntas, maka berbahaya itu. Ini karena menurut Rasulullah suatu ketika pernah melewati dua kuburan. Bersama seorang sahabat, Rasulullah melewati 2 kuburan. Kemudian Rasulullah itu mengambil pelepah kurma, kemudian dibelah menjadi 2. Pelepah kurmanya masih basah itu, masih hijau gitu ya. Dibelah menjadi 2, satu tancepin sini, satu tancepin yang satunya. Maka kemudian bertanya sahabat, Rasulullah menyampaikan semoga berdoa semoga selama pelepah kurma ini masih hijau, Allah meringankan siksanya.
Sahabat bertanya, kenapa ini ya Rasul? Kenapa kok ini sampai disiksa? Jawab Rasul adalah karena kebanyakan orang itu masuk neraka atau tadi ya mendapatkan siksa kubur. Karena kalau mendapatkan siksa kubur itu pasti jatahnya neraka itu. Karena pintunya itu di kubur itu, di alam kubur itu pintu. Kalau selamat di kubur berarti selamat di alam berikutnya. Tapi kalau di kubur tidak selamat, gak bakal selamat di belakangnya. Jawabnya Rasul, kebanyakan laki-laki itu masuk neraka atau mendapatkan siksa kubur adalah karena dia kencing dengan berdiri. Kebanyakan laki-laki itu masuk nerakanya gara-gara apa? Kencing berdiri. Sebenarnya bukan masalah kencing berdirinya, tetapi ketika dia kencing dengan berdiri, maka dia itu ketika dia itu kencing itu tidak mampu menghabiskan benar-benar 100%. Makanya kalau berdiri pun itu ada tekniknya sebenarnya. Cuman kalau diajarin nanti malah jadi berdiri semua. Nggak usah lah. Nggak usah diajari. Iya, sebenarnya ada tekniknya. Walaupun agak susah itu. Tetap yang benar-benar menjamin tuntas gitu ya. Itu adalah kencing dengan jongkok ala Rasulullah itu. Jongkok yang kaki kiri kita itu kita duduki gitu ya, kaki kirinya kita duduki itu, kaki kanannya lurus gitu ya. Itu jadi kalau itu pun masih harus condong ke depan dan masih dehem di diafragma 3 kali. Itu hanya untuk menuntaskan. Karena coba kalau nggak percaya ya, misalkan Mas Supri itu. Coba kalau ini karena sering kencing berdiri Mas Supri ini. Dari wajahnya kelihatan. Guys. Nah, kalau nganggo sorban orang nganggo habis tinggi-tinggi sih. Susah soalnya. Itulah kenapa saya pakai sarung sebenarnya. Jadi coba dibuktikan saja ketika misalkan kita itu kebiasaan kencing dengan berdiri. Itu celana dalamnya masih pesing. Gitu loh. Kenapa? Karena ketika kita misalkan dalam posisi, misalkan kita membungkuk seperti, atau kalau di dalam sholat itu rukuk gitu ya, atau di dalam posisi sujud, itu nekan itu, sehingga dia itu keluar walaupun dikit banget. Kalau keluar sedikit najisnya, kira-kira sholatnya bagaimana? Sah apa tidak? Tidak sah. Jadi ini urusannya nggak sepele, ini urusan berkencing dengan berdiri ini nggak sepele ini urusannya. Selain sebenarnya ketika orang banyak sering kencing dengan berdiri, maka dia akan mudah terkena penyakit seperti misalkan batu ginjal karena tidak tuntas, terus prostat gitu. Itu tidak tuntas itu. Karena tidak tuntas. Sebenarnya syariat itu luar biasa ngaturnya itu supaya kita sehat lahirnya, sehat batinnya itu. Ini. Jadi makanya masjid-masjid tolong jangan dikasih fasilitas itu. Apalagi dikasih urinator apa itu? Urinator apa namanya itu? Urinoir ya. Nah, itu dikasih kayak gitu. Wah, jangan itu. Ini ya, jangan terus dibuatkan tempat khusus ya. Mohon maaf di Masjid Agung masih. Masjid Agung Kebumen kayaknya masih ya? Ada kan yang masih? Iya, itu masih itu. Padahal jangan, di tempat saya itu tak bongkar semua, itu namanya kamar mandi tak jadikan WC semua biar orang itu nyaman ketika dia itu buang air dengan jongkok. Bongkar semua itu. Kadang-kadang nggak ada cantelannya. Itu. Ini ya. Iya benar itu. Itu harus diperhatikan itu. Karena kemarin saya kena musibah itu waktu di Maxoli itu. Ini direkam jadi nggak saya ceritakan. Gara-gara masjid kok nggak ada cantelannya, bener itu. Kamar mandinya kok nggak ada cantelannya, itu bener itu. Ini
kacau itu ya. Jadi memang harus diperhatikan betul itu ya, supaya diperhatikan betul. Jangan sampai tadi hal-hal yang kelihatannya sepele seperti itu diabaikan. Ini ya, buang air. Jangan sampai buang air kecil itu. Lah kita syariat tentang buang air kecil ini luar biasa, Rasulullah pesankan luar biasa. Lah kok malah masjid sebagai yang harusnya melaksanakan sunnahnya yang paling depan itu kan, malah menyediakan alat supaya orang tidak melaksanakan sunnah itu. Ah ini kan repot ini yang seperti ini. Itu ya, ini untuk diperhatikan. Ini, jadi itu urusannya kelihatan sepele, tetapi sebenarnya ini urusan yang sangat berat. Itu memang sih tidak sampai haram, tetapi menjadikan kalau tidak berhati-hati itu akan sangat berbahaya, menjadikan sholat kita itu bisa tertolak semuanya. Lalu kemudian tadi sudah ya berarti, terus kalau istinja insya Allah nggak perlu kita bahas, ya cukup. Terus kemudian untuk wudhu, nah ini karena kita kan cari yang sering-sering kita lakukan. Di dalam berwudu sebenarnya memang kebanyakan orang itu sudah banyak yang sudah paham, sudah benar cara wudunya. Tapi juga masih ada juga orang-orang yang kadang kita lihat itu ternyata wudunya itu masih salah. Terutama yang pertama, salah yang fatal diantaranya salahnya itu bukan pada gerakannya atau bukan pada mana yang dibasuh urutannya, bukan. Salah yang pertama adalah ketika dia itu memboroskan air. Ini banyak itu. Basuh tangan lama banget gak selesai-selesai. Ada gak yang begitu? Rasulullah pesankan seandainya kamu itu berwudu di sungai, tetap harus hemat. Padahal sungai itu gak bakalan habis itu yang namanya buat wudu. Tetap harus hemat. Hemat air. Itu ya. Harus hemat. Makanya sebenarnya saya kadang-kadang memang tujuannya bagus di masjid-masjid itu. Kerannya banyak yang kenceng-kenceng banget itu. Wah, itu justru malah sebenarnya itu secara sunnahnya itu malah nggak sesuai. Karena itu pemborosannya jadi luar biasa. Sebab langsung terbuang toh, kebanyakan toh. Langsung terbuang. Kalau dibuat kayak di pondok zaman dulu, orang nggak mau wudu. Kalau dulu kan kebuang langsung masuk ke kolam gitu kan. Kolamnya itu bisa buat wudu gitu. Nah, kalau orang sekarang ya nggak mau pakai kayak gitu. Itu terbuang langsung. Sementara berarti ini pemborosan air. Ini kan pemborosan air. Padahal innal mubadirina kanu ikhwana syayatin wa kana syaitanu li rabbih kafura. Innal mubadirina, sesungguhnya orang-orang yang boros itu ikhwana syayatin, saudaranya setan, bukan cuma temannya, saudaranya setan. Wa kana syaitanu li rabbih kafura, padahal setan itu kepada Tuhannya benar-benar ingkar gitu ya, benar-benar kufur. Jadi urusan wudu ini, makanya kalau pakai keran ini takmir masjid itu ya. Ya nggak apa-apa kan menyampaikan yang bagus-bagus ya. Takmir masjid itu ada kok keran itu yang pakai stainless itu. Memang agak mahal, tapi itu keluarnya itu nggak kenceng banget, tapi cukup, tapi nggak boros gitu loh, nggak boros. Itu bagus, pakai yang seperti itu, jangan yang buka langsung cuas kenceng banget itu. Wah, ini buang-buang seperti ini di dalam wudhu kita itu ada setan yang gembira itu, karena kita buang air banyak banget. Padahal wudhu itu gak perlu banyak air. Ini kira-kira satu gini aja. Kalau misalkan gak ada itu ya, artinya air baru susah itu. Ini yang namanya satu ini aja udah cukup ini buat wudhu ini. Segini ini udah cukup ini. Sudah cukup buat wudhu itu. Ini ya, sudah cukup. Jadi
Makanya usahakan, walaupun di tempat kita air banyak itu, kita usahakan itu seperti itu. Jangan sampai buka keran ya, dimaksimalkan. Ini banyak hal yang padahal ini adalah merupakan perbuatan yang dilarang oleh Rasulullah SAW. Tapi membatalkan, menjadikan wudhunya batal enggak. Batalnya sih tidak, itu loh. Cuman problemnya adalah di situ ada dosanya, yaitu dosa mubadir atau pemborosan, itu benar. Itu satu. Yang kedua, kalau memang urutannya, jadi harus berurutan ya, harus berurutan dengan benar. Ini nggak boleh kebolak-balik. Yang ketiga, kalau memang di situ maksudnya adalah membasuh, maka basuhlah. Contoh yang paling sering tidak dilakukan itu kaki. Kaki itu membasuh. Nah, kadang-kadang kan kita cuman kakinya tok ini begini tok gitu kan. Patas kita. Nganggo sikil sijine, Pak. Basuh gitu loh. Nganggo sikil sijine. Nah, kalau kayak Mas Supri misalkan, karena kalau harus nyentuh kaki susah itu, pakai kaki satunya boleh nggak? Boleh. Terpaksa kok gitu. Tapi yo Mas Ali jangan. Nah ini kan ada dispensasi. Mas Supri saya itu dapat dispensasi itu. Yang sepuh itu misalkan kalau sampai harus ini kesulitan, itu boleh dengan cara lain itu. Ini basuh. Ini ya banyak ya yang kadang itu. Ini basuh. Kalau menyela-nyela malah sunnah, nggak harus itu. Basuh itu. Terus kemudian ya tadi selain melebihi dari ini kan maksimal sebenarnya sunnahnya itu 3 kali gitu ya. Nah, kadang-kadang itu ada yang melakukan itu bolak-balik nggak selesai gitu. Nah, itu pun masuknya dalam kategori itu pemborosan, itu nggak boleh. Terus kemudian bicara, itu bicara di dalam wudhu. Ini ya. Terus kemudian apalagi yang sering terjadi? Oh ya, selesai berwudu dilap. Nah, ini. Jadi apa namanya? Dilap, tapi kalau boleh pakai tangan nggak apa-apa. Pakai kain. Wah, misalkan wadah, kalau di rumah ini biasanya itu wadah anduk langsung dilap pakai handuk. Nah, ini sebenarnya ini kalau kita ngaji zaman dulu itu ya, kalau ngajinya itu kitabnya itu Durratun Nasihin itu gini, rugi gitu. Kenapa? Karena kalau di dalam kitab Durratun Nasihin itu dijelaskan bahwa setiap butir dari air wudhu kita itu oleh Allah itu menciptakan satu malaikat, gitu ya. Jadi kalau yang jatuh airnya dari badan kita yang jatuh ada 1000 tetes, Allah ciptakan 1000 malaikat untuk mendoakan ampunan kepada kita. Ini. Itu kalau di Durratun Nasihin. Ini ya. Kalau di kitab fikih juga ada. Jadi artinya tapi sepakat bahwa yang namanya setelah selesai wudu tidak untuk dilap itu ya, tidak untuk dilap. Tuh. Nih ya, banyak ya yang biasanya karena merasa kurang nyaman gitu kan, wah basah gitu kan. Akhirnya dilap, dibersihkan semua itu. Bahkan wajah, tangan, kaki mulap semua itu sampai kering semua itu. Ini. Kemudian yang ketiga, yang selanjutnya kesalahan yang sering terjadi itu adalah tidak memperhatikan batas. Gitu ya. Di dalam fikih memang benar secara fikih batas wudhu itu adalah apa? Siku. Ini ya, misalkan tangan itu di siku. Tetapi kalau di dalam ilmu fikih berarti wudhunya nyampe siku, bukan. Kalau mengikuti fikih, wudhunya bukan nyampe siku, wudhunya melebihi siku. Ini. Nah, jadi ada kaidahnya, saya lupa kaidahnya. Tapi intinya begini.
plus minusnya begini, saya lupa kaidah fikihnya. Sesuatu jika menjadikan sempurnanya sesuatu, hal yang tidak wajib tapi menjadikan sempurnanya suatu perbuatan, maka hal itu bisa menjadi ikut wajib gitu. Misalkan kalau kita press di sini, kira-kira press di siku, mungkin nggak kita itu jangan-jangan ada sedikit banget yang tidak kena, mungkin apa tidak? Kalau melebihkan itu memastikan pasti siku kena apa tidak? Maka kalau mengikuti mazhab Syafi'i, cara membasahi siku ataupun kaki gitu ya, siku itu adalah dengan dilebihkan, nggak boleh press. Karena melebihkan menjadikan pastinya terpenuhinya syarat tersebut. Paham apa tidak? Nah, makanya kalau kira-kira kalau pakai baju kayak saya itu ada yang ininya agak susah, agak selonggar ini, agak lebih kecil, itu tak bikin ada ininya ada benangnya kancingnya ya, ada kancingnya. Jadi bener-bener kalau dibuka bisa segini, bisa kebuka semua, sehingga syaratnya melebihi dari siku tercapai. Jadi fikihnya betul, bunyinya sampai siku, tetapi melebihi siku memastikan bahwa tercapainya kewajiban. Maka di dalam mazhab Syafi'i, caranya adalah kita itu di dalam berwudu adalah membasuh melebihi siku. Jelas? Ini. Jadi jangan press. Maaf, kadang-kadang saya lihat itu orang itu gulung cuman sampai segini, press banget itu. Banyak yang masih kering, atau kakinya itu ya, kakinya kadang-kadang bagian belakangnya masih kering, atau kadang-kadang bagian bawah kakinya itu, karena kaki itu akan agak cekung gitu ya, bagian bawah. Kadang ternyata ada juga yang basah itu, yang masih kering itu. Ini, maka itu bisa menjadikan batalnya wudhu tersebut. Ini ya, ini jadi banyak hal-hal yang ternyata di dalam thaharah kelihatannya hal-hal itu sudah setiap hari kita lakukan, tapi ternyata banyak yang kita itu tidak mampu melakukannya dengan benar atau tidak mampu melakukannya secara sempurna. Ini itu, jadi ini penting ya. Jadi dari air kita sudah paham jenis-jenisnya air, pastikan kita adalah airnya itu suci dan mensucikan. Kemudian yang kedua terkait dengan yang namanya najis. Kalau najis itu ada najis mughaladah, najis yang tebal, di mana itu najis dari misalkan jilatan anjing gitu ya. Maka air liur anjing itu harus dibersihkan dengan 7 kali basuhan, yang salah satu adalah dengan menggunakan tanah atau debu itu tadi. Itu mughaladah. Itu ada najis tadi ya, anak-anak itu ya, najis anak-anak itu masuknya najis ringan itu ya. Terus tapi juga ada tadi terkait najis itu ada 2, itu tadi ada najis hukmiyah secara hukumnya, karena wujudnya nggak ada, baunya nggak ada, rasanya nggak ada, itu secara hukum masih najis. Terutama ibu-ibu, orang tua yang punya anak kecil, hati-hati di dalam rumah, kadang pipis sembarangan. Ini hati-hati, ini urusan kayak gini nih, itu ya, urusan kayak gini. Kok sampai ada rumah itu ada bayinya kok pesing, wah ini berarti kurang menjaga di dalam urusan ini urusan najis ini, itu ya. Nah, kalau anak perempuan dari kecil langsung dia itu hukum air kencingnya itu sama dengan orang dewasa, itu hukumnya langsung seperti orang dewasa. Ini supaya air itu air untuk berwudu tadi ya, kalau memang dia itu terkena najis tapi tidak berubah bau warna rasanya, masih boleh digunakan jika minimal volume airnya adalah 2 kulah, atau tadi plus minus berarti 90 cm kali 90 cm kali 90 cm, minimalnya segitu, minimal airnya itu ya.
Walaupun sebenarnya nggak ada pasti. Ini kalau Pak Darsono mungkin beda lagi nih panjangnya itu sikunya itu ya. Ini itu harus dipahami betul. Di dalam berwudu tadi sudah ya tata caranya dari awal sampai selesainya untuk diperhatikan. Ini yang penting tadi di dalam najis tadi ada najis hukmiyah, ada najis ainiyah. Ainiyahnya buang dulu, tinggal hukmiyahnya. Hukmiyahnya tinggal diguyur air selesai. Nah, tinggal dibersihkan biasa. Itu. Jadi nggak sesulit itu. Ini terutama kalau orang tua punya anak kecil ini banyak sekali yang kurang memperhatikan di dalam urusan ini. Itu. Baik, silahkan kalau ada yang mau bertanya terkait toharoh ini atau mungkin yang lainnya, tapi diutamakan awal toharoh dulu. Ya, Mas Wahid silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terkait dengan anak kecil ya, itu bila anak kecil misalnya pakai pampers ikut ke masjid dan itu tiba-tiba gadol ke orang tuanya itu atau tiba-tiba pegangan ke orang tuanya gimana? Apakah yang sholat itu batal atau tidak? Terus terkait dengan anak kecil lagi nanti apakah ada hadis yang melarang membawa anak kecil ke masjid gitu? Ya. Yang pertama terkait dengan anak kecil, kalau zaman sekarang kan sudah pakai pampers. Terus dia itu pipis di pampers yang tersebut. Ikut orang tuanya ke masjid. Terus pas orang tuanya lagi sholat dia gandul ke orang tuanya. Nah, ini bagaimana hukumnya? Kalau anaknya yang gandul ke orang tuanya, maka berarti tidak batal sholatnya. Tapi kalau orang tuanya misalkan anaknya diangkat, karena boleh ya ini ya, anak kecil itu misalkan karena takut membahayakan atau mengganggu banyak orang, diangkat, digendong. Nah, ketika dia akan digendong, ini perbuatannya siapa? Orang tua apa bukan? Orang tua. Maka ketika dia ternyata kok sudah pipis di pampers, batal. Ini ya, jadi batal karena dia membawa najis. Jelas ya? Nah, membawa najis. Kalau gandul kan dia nanti bisa lepas pergi lagi. Gitu. Nah, kalau ini kan dia dengan sengaja melakukan perbuatannya tersebut, maka batal. Itu ya. Jadi hati-hati. Ini. Jadi boleh misalkan anak kecil ketika dia bahaya, misalkan jadi boleh ternyata misalkan kok anak kecil ini bahaya langsung digendong misalkan. Sholatnya sambil gendong boleh. Itu enggak apa-apa. Itu. Nah, terus bagaimana dengan hukum? Adakah hadis yang kedua ya? Adakah hadis yang menyatakan bahwa tidak boleh membawa anak-anak ke masjid? Ada, tapi hadisnya ini dhaif. Hadis dhaif sebenarnya. Yang dipajang-pajang itu, jauhkan masjidmu dari anak-anak kecil dan orang gila. Itu termasuk di masjid kita itu hadis dhaif sebenarnya. Hadis dhaif ini sebenarnya diambil manfaatnya saja. Itu mana yang bermanfaat, yang mana itu artinya yang mana yang bisa diamalkan. Tetapi ketika ada hadis yang lain yang ternyata fadilahnya besar, ini bagaimana? Oke, yang dimaksud dengan tidak membawa anak kecil ke masjid, ini kan harus dipahami dulu. Adalah anak kecil, yang pertama adalah dia itu yang dikhawatirkan. Ya, dia itu dikhawatirkan tadi tidak bisa menjaga dirinya dari najis tersebut. Jalan-jalan di masjid lagi di soft tahu-tahu kencing. Nah, ini kan bahaya ini. Itu loh maksudnya. Nah, ini bahaya. Maka nggak boleh itu. Artinya anak-anak yang belum paham seperti ini jangan. Itu loh. Nah, tahu-tahu kencing nanti misalkan ngompol, akhirnya masjid karpetnya kena najis semua. Ya jangan. Gitu. Itu seperti itu.
Jadi yang dikhawatirkan seperti itu. Nah, terkait dengan lalu bagaimana, apakah memang terlarang membawa anak kecil? Enggak ada terlarang, bahkan Rasulullah saja membawa Hasan dan Husain. Itu kan, Rasulullah membawa cucu-cucunya itu ke masjid itu. Bahkan pernah suatu ketika Rasulullah itu ketika sedang sujud lama sekali sampai para sahabat itu khawatir. Apa ini Rasulullah sujud lama banget, sudah meninggal ya? Ada yang mikir jangan-jangan Rasulullah lagi nerima wahyu ini. Karena saking lamanya itu. Maka setelah selesai para sahabat akhirnya memberanikan diri untuk bertanya, "Ya Rasul, kenapa engkau itu tadi itu kok lama banget? Kenapa lama sekali itu ketika sujudmu itu tadi? Apakah engkau menerima wahyu?" Nah, dijawab oleh Rasul, "Tidak. Karena tadi Husain itu gak turun-turun itu di punggung saya karena dia lagi enak prosotan itu. Itu gak turun-turun, jadi saya biarkan dia sampai selesai main-mainnya itu." Satu. Yang kedua, pernah suatu ketika Rasulullah sholat ada anak kecil nangis, maka dipercepat sholatnya Rasul. Dipercepat ini karena adanya, berarti artinya apa? Artinya memang ada di zaman Rasul itu anak kecil pergi ke masjid. Gitu loh. Ini dan banyak sebenarnya yang dilakukan oleh Rasul di mana beliau itu membawa cucunya ke masjid. Ada satu hal yang menurut saya luar biasa disampaikan oleh Muhammad Al-Fatih gitu ya. Muhammad Al-Fatih ini siapa? Dia itu adalah yang melaksanakan, yang mewujudkan nubuahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena Rasulullah itu mengatakan bahwa nanti 1000 tahun lagi, 1000 tahun lagi Konstantinopel ya, itu akan dikuasai oleh umat Islam. Nah, itu benar. Akhirnya yang mampu menguasai, menaklukkan Konstantinopel, padahal itu dikuasai oleh oleh kerajaan yang begitu kuatnya itu kan, tidak pernah ada yang mampu mengalahkan. Bisa dikalahkan oleh seorang jenderal namanya Muhammad Al-Fatih, umur 19 tahun. Umur 19 tahun masuk. Nah, maka begitu berhasil menaklukkan, akhirnya prestasinya diangkat menjadi sultan gitu. Nah, jadi umur 19 tahun 18 tahun menjadi panglima, 19 tahun itu diangkat menjadi sultan. Ini. Nah, sekarang 19 tahun itu Sultan Mobile Legend. Banyak. Ngaku-ngaku sultan juga ada, Pak. Murah banget. Itu ya. Wah, ini luar biasa apa yang dikatakan oleh Muhammad Al-Fatih. Hati-hati kalau sampai nanti masjid sepi dari suara anak-anak, berarti disitulah berarti umat Islam itu dalam situasi dalam kondisi yang memprihatinkan, yang dalam situasi yang membahayakan itu. Artinya kalau sampai masjid itu dijauhi, anak-anak sudah tidak datang ke masjid, itu bahaya itu artinya. Artinya bahaya. Sekarang sudah kok masjid sepi kok. Coba kita datang ke masjid-masjid sepi itu. Berhasil itu, sukses program takmir yang nggak mudeng itu. Membuat sepi masjid itu berhasil. Nah, gimana kita itu kacau itu. Anak kecil di rumah diusir oleh orang tuanya, pergi ke masjid ngaji, sholat ke masjid. Ya walaupun orang tuanya nggak berangkat, nonton sinetron gitu. Tapi anaknya dimarahi suruh pergi ke masjid. Akhirnya anak tidak betah di rumah, ya sudahlah pergi ke masjid. Di masjid baru lari-lari sebentar. Takmirnya dengan wajah galaknya karena membentak-bentak, jangan ke masjid kalau cuma main-main, pergi sana keluar. Akhirnya keluarlah dia dari masjid. Karena di masjid dibentak-bentak, di rumah tidak bentak, ya di rumah tidak bentak karena dibentak-bentak, lari ke masjid. Di masjid dibentak-bentak, akhirnya larilah ke jalan, larilah ke jembatan. Nah, begitu di jembatan ternyata di perempatan, di pertigaan disambut dengan baik gitu. Wah, udah sini, bener ini, kamu mending di sini aja kita nongkrong. Disambut dengan baik,
Giliran anaknya kok ada di pertigaan, ada di jembatan, kok bingung kita. Salahnya kita kok. Itu salahnya kita itu. Ini makanya harusnya itu direvolusi itu yang namanya masjid-masjid itu. Ini ya. Ini ya. Jadi karena apa? Karena harusnya masjid itu menjadi tempat yang terindah untuk anak itu. Saya waktu kecil ya bikin salah juga di masjid. Saya masih ingat itu, saya SD itu main catur di pengimaman gitu. Oh iya, itu tiap hari itu waktu puasa kan bingung gitu nunggu waktu gitu. Ya wes, lama-lama biar karena kalau di depan ketahuan lama-lama di tempat pengimaman itulah tempat paling nyaman buat catur itu. Iya, saya ingat itu loh, kebangetan dulu saya itu ternyata itu. Nah, itu. Nah, tapi sekarang di pengimaman juga. Ini. Dulu ya itu mainan rebuan apa itu pokoknya, dan bertahun-tahun saya tidurnya itu di masjid itu. Dulu saya itu bertahun-tahun tidurnya di masjid sama teman-teman rame-rame tidurnya di masjid. Nah, sekarang belum tidur sudah ada tulisannya dilarang tidur dan tiduran. Kalau dulu cuma tidur, sekarang sudah tambah lagi tidur dan tiduran nggak boleh, tiduran toh lu nggak boleh gitu. Wah, ini mau buat apa ini sebenarnya masjid ini, gitu loh. Wah, ini luar biasa ini orang sekarang ini. Masjidnya kosong dia ribut. Ini kan diisi orang cuma ada yang mau istirahat nggak boleh. Nah, makanya di tempat saya dulu memang dibebaskan, silahkan mau ada musafir ada apa, mandi boleh, gitu. Mau nginep boleh. Makanya kalau musim itu tempat saya itu udah banyak yang paham itu, bis-bis banyak yang berhenti karena tahu kalau nginep di tempat saya itu bebas, boleh itu. Loh, nanti kalau ada yang hilang bagaimana? Ya beli lagi. Selesai. Masa cuman gara-gara takut ada yang hilang terus masjid dikunci? Wah, ini gak bener ini. Iya toh? Kita cuma mau melindungi mungkin jam atau mic yang harganya berapa puluh ribu, berapa ratus ribu, masjid dikunci, nggak boleh dimasuki orang. Ini nggak bener ini. Wong tinggal beli lagi kan beres itu, saldonya itu loh banyak. Hilang kan tinggal beli selesai lah. Ini kadang-kadang mikirnya ruwet gitu loh. Ini. Ya mohon maaf ini kalau takmir masjid yang denger. Ini. Karena memang gregetan itu. Wah, cuman kencing tok, yuk nggak apa-apa, kencing dulu nggak apa-apa, yang penting nyaman. Nanti lama-lama juga nggak cuman kencing itu, nanti minimal ya lama-lama ngisi kotaknya, lama-lama sholat, begitu, nggak apa-apa. Itu loh. Ini begitu memang yang namanya dakwah itu. Yang namanya dakwah memang seperti itu. Itu yang namanya Nabi Nuh itu ya. Nabi Nuh itu dakwah itu selama 900-an tahun itu ya. 900-an tahun itu yang ngikut itu hanya berapa itu? 11 orang. Hanya belasan orang itu. 900 tahun itu. Nah, kita itu nggak sabaran itu. Baru dakwah sebulan yang datang cuma 3 orang langsung ya udahlah bubarkan kajiannya gitu. Kayaknya orang pada nggak minat ini. Lu ya nggak apa-apa, yang datang 1 sudah bagus. Itu. Bener itu. Ini kan kadang begitu, kalau yang datang sedikit terus nggak semangat, bubarkan. Ini. Saya lagi nggak ngomong Mas Wahid ini loh.